طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhul Arqad Al-Juwaini rahimahullah di Ushul Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang definisi al-qiyas. Qala asy-syarih hafizahullahu taala wa qawluhu ay qaul al-musannif al-Juwaini rahimahullah wa amma al-qiyas fa huwa raddul far'i ila al-asli. Ucapan musannif rahimahullah, adapun qiyas maka definisinya dia adalah mengembalikan cabang kepada asal ila akhirih. Qala hafizahullah asy-syarih al-qiyas lughatan at-taqdir wal musawah. Qiyas secara bahasa mentakdir, mengukur, wal musawah menyamakan. Aqul, engkau mengatakan qistus thawba bidzira'. Saya mengukur, saya mengkiaskan bajuku dengan zira'. Apa zira' ini? Sejengkal. Apa ini? Sehasta. Seperti ini. Saya mengkiaskan bajuku dengan sehasta. Apa maksudnya mengkiaskan di sini? Idza qaddartahu bihi. Kalau engkau mengukurnya. Ini makna yang pertama dari sisi bahasa. Makna yang kedua dari sisi bahasa, wa fulanun la yuqasu bi fulan. Dan fulan tidak bisa dikiaskan dengan fulan. Ai la yusawa bihi. Dia tidak bisa disamakan dengannya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam lisan al-Arab. Baik, istilahan, adapun secara istilah dijelaskan oleh Al-Juwaini rahimahullah dengan ucapan beliau, raddul far'i ilal asli fil hukmi bi'illatin tajma'uhuma. Itu mengembalikan fara' kepada asal pada hukum. Tapi ingat, dengan syarat ada illah, sebab, atau nanti nama lainnya juga jami' yang mengumpulkan antara keduanya. Ya, yang membuat fara' bisa diikutkan dengan asal. Wal ba' fi qawlihi bi'illah sababiyah. Nah, ini dia. Ba' pada ucapan musannif rahimahullah bi'illah ini sababiyah. Maksudnya apa? Sebab bisanya fara' diikutkan kepada asal dengan sebab ada illah. Kalau tidak ada illah, bisa tidak diikutkan? La. Ai bisababi illatin. Nah, ini maknanya. Wa makna raddul far'i wa makna raddil far'i ilal asli ja'alahu au ja'luhu bisa juga ja'alahu musawiyan lahu wa raji'an ilaihi fil hukmi. Makna mengembalikan far' kepada asal, yakni menjadikannya, apa ini hak yang pertama? La. Al-fara', menjadikan fara' musawiyan lahu. Hak yang kedua? Asal. Wa raji'an ilai, harus sama dengan asal dan kembali kepada hak yang ketiga. Asal juga. Fil hukmi, pada hukumnya. Haitsu innal far'a lam yarid fi bayani hukmihi nassun wala ijma'. Kenapa harus diikutkan? Ini alasannya. Karena pada fara' tersebut tidak datang sama sekalipun penjelasan terhadap hukumnya, baik dari nas, Al-Quran, dan sunnah, walaupun ijma'. Makanya ditetapkan dengan qiyas. Lianna mawdu' al-qiyasi talabu ahkamil furu'i al-maskuti anha. Karena pembahasan atau inti pembahasan dari qiyas yaitu mencari hukum fara' atau cabang-cabang yang maskut anha, yang didiamkan. Maksudnya apa? Allati lam yarid fiha nassun wala ijma'. Ini maksudnya. Garis bawahi al-maskutu anha, maksudnya ini setelahnya. Langsung antum garis bawahi dari al-maskutu anha sampai ijma'. Jadi maksudnya hukum fara' yang didiamkan darinya, yaitu yang tidak datang sama sekali padanya nas dan ijma' yang menyebutkan akan hukumnya. Fa idza wujidat illatul asli fil far'i u'tiya hukmul asl. Adapun kalau misalkan ada illah yang terdapat pada asal. Asal ini sesuatu yang mirip dengan fara' tadi, yang tidak ada dalilnya. Tapi bedanya kalau asal dia punya dalil. Nah, sekarang kalau asal yang punya dalil dan fara' yang tidak punya dalil, ada kemiripan. Yaitu adanya kemiripan pada asal yang mirip pada, atau kemiripan pada fara' yang ada pada asal. Apa namanya ini? Illah. Maka u'tiya hukmul asli. Maka u'tiya kembali ke mana ini?
u'tiyal far'u. Maka yang fara' tadi, yang tidak punya dalil, tidak punya nas yang menjelaskan tentang hukumnya, diberikan hukum asal. Dengan sebab apa? Bi'illatin tajma'uhuma. Kama qala hafidhahullahu ta'ala. Baik. Kama qala hafidhahullahu ta'ala wa mithaluhu qiyasul aruzzi 'alal burr fi jarayanir riba. Dan contohnya adalah penyamaan beras dengan bur. Apa bur? Gandum. Dalam atau pada hukum berjalannya riba pada keduanya. Asalnya yang datang haditsnya, yang datang nasnya tentang berjalannya riba padanya itu pada bur. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-burru bil burri sawa'an bisawain, dalam menyebutkan asnafur ribawiyah, golongan-golongan benda-benda yang termasuk dari benda-benda ribawiyah. Di antaranya Nabi katakan al-burru bil burri, bur dengan bur, sawa'an bisawain, harus sama kalau kita menukarkannya, menunjukkan bahwa ini benda riba. Sekarang para ulama ada yang beristimbat diikutkan kepada bur beras. Padahal sama atau enggak? Enggak, satu beras, satu bur. Nah, tapi diikutkan kenapa? Wal illatul lati tajma'uhuma hiya ta'mu wal kailu mathala. Adapun ternyata diteliti ada illah, sebab berupa kemiripan yang menggabung antara keduanya, yang menjadikan beras bisa diikutkan kepada gandum yang asalnya beras tidak punya dalil. Apa itu at-ta'am? Ya, sama-sama dimakan, wal kail, dan sama-sama dikilo atau ditimbang. Sekarang kalau antum beli gandum, bisa ndak antum bilang beli ke gandum tak 2 biji atau beli ke beras tak 5 biji mu? Kan ndak bisa, harus dibeli dengan apa? Kilo. Beli ke beras tak berapa? Ya, pakai kilo. Sama dengan gandum. Kalau begitu mirip. Gandum dengan beras dimakan atau dipakai cuci piring? Ya kan dimakan. Kan dimakan. Masuk enggak? Masuk. Karena ada kemiripan, maka dikiaskan keduanya. Wa qiyasul abdi alal amati fi tansifi haddiz zina bi jami'ir riqqi fi kullin minhuma. Juga pengkiasan, penyamaan seorang hamba sahaya lelaki dengan hamba sahaya wanita. Pada apa? Pada pengurangan hukuman had. Maksudnya hukuman kisos bagi mereka yang berzina. Dengan illah apa? Karena keduanya sama-sama budak. Paham ini? Nah, datang dalil tentang hukuman seorang budak laki-laki dan budak perempuan kalau melakukan zina. Yaitu hukumnya hukuman cambuk. Hanya saja pada hukuman, bukan budak ya, pada hukuman laki-laki dan perempuan yang berzina. Kalau hukuman laki-laki, dia umum. Mencakup yang budak atau bukan budak, maka dicambuk. Kalau untuk perempuan, datang beberapa ayat. Satunya yang dimana ayat ini masing-masing mengkhususkan keumuman hadis atau keumuman ayat yang lainnya. Nah, dalam salah satu ayat disebutkan bahwa wanita yang berzina wajib dihukum cambuk. Berapa hukuman cambuknya lagi? 100 kali ya? 100 kali. Tapi datang ayat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu 'alal muhsanati minal adab. Kalau seorang budak perempuan datang dengan fahisyah, maksudnya melakukan suatu perbuatan fahisyah, keji, yang diinginkan di sini zina. Apa yang wajib atasnya? Maka wajib atasnya separuh dari hukuman siapa? Wanita yang muhsanat. Wanita yang bebas. Kalau muhsan apa ini? Yang telah menikah. Paham ini? Nah sekarang, kalau begitu jelas. Kalau begitu wanita, kalau dia budak, kemudian berzina, berapa hukumannya? Nisfu. Separuh dari hukuman wanita yang bebas dan telah menikah. Setengah dari 100 berapa? 50. Sekarang, di antara para ulama ada yang beristimbat. Kalau begitu, laki-laki juga dikasih setengah. Apa dalilnya? Tidak ada nas yang sharih yang langsung menunjukkan seperti nas hukuman seorang budak wanita. Terus dari mana mereka beristimbat? Dari kias.
Nah inilah kata para ulama, wa dalilul asli ayatu suratin nisa. Adapun dalil asal adalah ayat surah An-Nisa kama taqaddama fi at-takhsis. Nah, ini lewat juga ya pembahasannya dalam pembahasan at-takhsis. Itulah saya bilang tadi. Karena untuk hukuman seorang wanita yang berzina itu datang ayat yang umum dan datang juga ayat yang khusus yang mengkhususkan yang umum tadi. Kalau hukuman untuk laki-laki yang berzina tidak ada. Ya, adapun sebagian ulama beristimbat mengkhususkan juga budak laki-laki dengan dalil apa? Kias kepada budak perempuan. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah wa arkanul qiyasi arba'atun. Rukun kias ada 4 sebagaimana yang telah berlalu. Yang pertama al-far'u wa huwal mahallu alladhi yuradu isbatul hukmi fihi, yaitu dia adalah sesuatu yang ingin ditetapkan hukum padanya. Wa yusamma al-maqis, dan dinamakan juga al-maqis wa huwal aruzzu fil misalil awwal wal abdu fil misal as-tsani. Dan contohnya itu seperti beras pada contoh yang pertama, yaitu beras yang dikiaskan kepada apa? Bur. Berarti bur apa? Asal, karena beras harus fara. Begitu pula abad pada misal yang kedua, yaitu pengkiasan abad dengan amah dalam pengurangan hukuman had terhadapnya. Yang kedua adalah asal. Apa itu asal? Wahwal mahallul ma'lumu thubutul hukmi fihi. Atau al-ma'lumu thubut. Baik, cocok. Al-ma'lumu thubutul hukmu fihi. Karena al-ma'lum apa? Sifat. Isim maf'ul beramal amalan fi'il. Fi'il apa ini? Majhul, karena dia isim maf'ul. Jadi sama saja kita bilang wahwal mahallul ladzi yu'lamu tubuh, berarti naibul fa'il setelahnya. Thubutul hukmi fihi. Nah, dia adalah sesuatu yang sudah diketahui hukumnya. Bedanya dengan asal, hukumnya sudah ditahu atau belum? Dengan fara. Fara belum. Kalau asal sudah. Nanti ini hukum asal yang mau ditetapkan pada hukum yang mau ditetapkan juga pada hukum fara. Dengan maksud mengikutkan fara kepada asal. Wa yusamma al-maqisu alaih, yang dikiaskan atasnya. Paham ini? Berarti yang mana yang punya hukum? Asal, karena dia adalah sesuatu yang dikiaskan kepada dia. Adapun al-maqis yang mengkiaskan dirinya siapa? Fara, karena dia yang mau ikut. Siapa yang diikuti? Al-asl. Wahwal burru wal amah. Dan contohnya sama. Untuk contoh yang pertama bur, yang contoh yang kedua amah, ya, atau budak wanita. Baik. Dan banyak ulama lagi yang memberikan ta'rif yang lain, tapi ini adalah ahsanut ta'rif. Yang ketiga al-hukmu wa huwa al-amrul maqsudu. Ini wallahu ta'ala alam yang kami dengar dari guru-guru kami. Ini mereka menambahkan ba. Wa huwa al-amrul maqsudu bi ilhaqil far'i bil asli fihi. Karena walaupun kita mau pecahkan ini modelnya, dia menjadi naat seperti yang tadi. Wa huwa al-amrul ladzi yuqsadu, kan harus ada bihinya di situ. Wa huwa al-amrul ladzi yuqsadu bihi ilhaqul far'i bil asli. Wallahu a'lam. Karena syekh kami juga yang membacanya, kami dengar dia baca dengan ba. Wa huwal amrul maqsudu bi ilhaqil far'i bil asli fihi. Adapun hukum, ini rukun yang ketiga, yaitu dia adalah perkara yang dimaksudkan dalam mengikutkan fara' dengan asal. Paham ini? Contoh misalkan khamr yang terbuat dari balok kaci misalkan. Ada enggak dalilnya? Ada enggak? Tidak ada. Yang ada dalilnya yang itu dari inab, anggur. Paham ini? Kemudian kita mengatakan sekarang balok kaci ini atau tua haram atau tidak? Haram. Kalau orang bilang, tidak ada dalil yang mengatakan haram Rasulullah SAW balok kaci. Tidak ada. Ada enggak? Tidak ada. Tapi yang ada Nabi dari rendaman inab. Terus apa dalilnya kalian menetapkan balok juga ini haram? Kias.
Nah, sekarang apa inti dari kias? Apa yang mau ditetapkan dari kias? Hukum. Itu makanya hukum, kata beliau, dia adalah perkara yang dimaksudkan dari mengikutkan cabang kepada asal, atau ini intinya. Wa huwa jarayani riba fil mithalil awal wa tansifil haddi fil tsani. Contohnya seperti apa? Seperti berjalannya riba. Hukum berjalannya riba pada contoh yang pertama, pada pengkiasan beras kepada gandum, dan hukum pengurangan hukuman had bagi orang yang berzina pada contoh yang kedua, yaitu pada pengkiasan seorang budak laki-laki kepada budak perempuan. Ada faedah di sini, tapi kita akhirkan sampai akhir pembahasan supaya kita bisa pastikan selesai. Yang keempat, al-illatu wa huwal ma'nal mushtaraku bainal asli wal far'i al-muqtadi isbat al-hukmi fil far'i. Maknanya atau illah, dia adalah suatu makna yang bersyirikat pada asal dan fara'. Maksudnya dia adalah makna yang terdapat pada asal, terdapat pula pada fara'. Berarti mirip, ada kemiripan atau dia berupa kemiripan antara keduanya. Yang dimana makna ini mengharuskan ditetapkannya hukum fil fara'. Maksudnya hukmul asal fil fara'. Yang karena adanya makna yang bersyirikat pada asal dan fara' ini mengharuskan hukum yang ditetapkan pada asal juga ditetapkan pada fara'. Wahiyat ta'mu wal kailu masalan fil awal warriqu fis tsani, yaitu seperti sebab ta'am dan kail pada contoh yang pertama, pada pengkiasan beras kepada gandum, karena sama-sama bisa dimakan dan sama-sama bisa dikilo, maka diikutkan hukumnya. Dan arriqu, ya, perbudakan pada contoh yang kedua, yaitu pengkiasan seorang budak laki-laki dan perempuan kepada budak perempuan, karena sama-sama budak maka disamakan hukumnya. Kama qala hafizahullahu taala. Qauluhu ay qaulul musannif rahimahullah wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam. Ucapan musannif bahwa huwa kembali ke mana? Al-qiyasu yang qasimu terbagi menjadi 3 bagian. Yang terbagi menjadi 3 bagian. Qala ulama wa hadha bi'tibaril illah. Wa hadha bi'tibar al-illah. Karena mungkin antum bingung dari sisi mana ini terbagi. Kata para ulama, ini jika ditinjau dari sisi illahnya, sebab kenapa bisa fara' diikutkan kepada asal. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa kadang ada satu masalah atau dalam kias, satu masalah itu bisa dikiaskan dengan beberapa cara, dengan 3 cara kias. Tapi di antara 3 cara kias ini, ya ini terbagi sesuai dengan kuat dan lemahnya. Ya, kuat dan lemahnya. Yang sudah kita sebutkan dan disyaratkan oleh Juwaini rahimahullah pada matanya. Ada kias illah, kias dalalah, dan kias syabah. Kemudian ditutup dengan ucapan beliau sendiri, tidak boleh kita berpindah dari kias yang kuat kepada yang lemah selama masih ada yang kuat. Karena pembagian yang 3 ini itu berurutan sesuai dengan kekuatannya. Yang paling kuat apa? Illah. Kemudian dalalah. Kemudian syabah. Tidak boleh kita pindah ke kias syabah kalau masalah itu masih bisa dikiaskan dengan illah atau dalalah. Thumma qala hafidhahullah ta'ala lamma dzakara ta'rif al-qiyasi syara'a fi taqsimihi bihasabi illatihi. Tatkala al-musannif rahimahullah ta'ala telah selesai dalam menyebutkan definisi kias, sekarang beliau memulai di dalam menyebutkan pembagiannya. Ini dia, ternyata ada di sini. Bihasabi illatihi, jika ditinjau dari sisi illahnya, pada qur'annahu thalathatun, qiyasul illati wa qiyasud dalalati wa qiyasus syabahi wa arrafa kulla qismin minha, yaitu ada kias illah, kias dalalah, dan kias syabah. Dan beliau juga menyebutkan definisi dari dan beliau juga menyebutkan definisi dari setiap pembagian tersebut. Qauluhu qiyasul illah makanatil illatu fihi mujiban lil hukmi. Mujiban ay muqtadiyan lil hukmi. Kias illah, kata beliau, dia adalah kias yang illah yang terdapat padanya itu mengharuskan ditetapkannya hukum pada fara'. Ay maksudnya huwa makanatil illatu allati tajma'ul far'a wal asla fil hukmi mujibatan lil hukmi ay muqtadiyatan lil hukmi, bima'na annahu la yahsunu takhalluful hukmi anha fil far'i bi an tujadu au tujada hiya fil far'i wala yujad fil hukmi wala yujad al hukum. Apa maksudnya ucapan Juwaini rahimahullah
bahwa kias illah dia adalah kias yang illah yang terdapat padanya mengharuskan hukum. Maksudnya, illah yang menggabungkan antara fara' dan asal. Di dalam hukum, dia mengharuskan hukum itu ditetapkan. Yaitu maknanya, tidak mungkin hukum yang terdapat pada fara' atau illah yang terdapat pada fara' yang mengharuskan hukum itu menyelisihi hukum asalnya. Contohnya akan lebih jelas, wa mithaluhu qiyas darbil walidain aw ahadihima ala ta'fif al-mansus alaih fi qouli ta'ala wa la taqul lahum uffin. Sekarang dalam ayat tentang wajibnya birrul walidain dan larangan untuk uquq durhaka kepadanya. Apa Allah katakan? Wa la taqul lahum uffin. Jangan sekali-kali kalian mengatakan atau ta'fif dan yang semisal dengannya. Dalam contoh berbuat uquq atau apa lagi namanya, durhaka kepada orang tua, dalilnya ini. Larangan untuk menyebutkan kata uff, tadajjur misalkan, dan yang semisal dengannya. Sekarang kalau ada orang datang, kalau begitu enggak apa-apa yang memukul dengan menendang. Kira-kira ini, antum bilang boleh atau tidak? Benar atau salah? Salah. Kalau antum ditanya lagi, kenapa bisa salah? Apakah ada dalil yang melarang untuk menendang dan memukul orang tua? Dalil yang sorry, ada enggak? Enggak ada. Tapi apa yang membuat perbuatan ini ikut terlarang? Apa dalilnya? Qiyas illah. Sekarang, kenapa bisa dikatakan qiyas illah? Perhatikan modelnya. Sekarang lihat asalnya. Hukum apa yang ditetapkan dalam asal? Larangan untuk berbuat uquq, mendolimi, mengganggu, membahayakan orang tua. Disebutkan salah satu contoh dari bentuk pembahayaan ini adalah apa? Mengatakan uff atau Paham ini? Ini hukum. Paham? Nah, sekarang apa ilahnya? Karena adanya gangguan, adanya apalagi istilahnya doror kepada orang tua. Ini ilahnya. Nah, sekarang dalam perbuatan seseorang yang menendang misalkan atau memukul orang tuanya, wal'iyadu billah wa nasallallahu al-afi wassalam, sekarang terdapat tidak ilah yang sama? Sama tidak ilahnya? Ada tidak gangguan dan bahaya bagi orang tua atas anak yang memukul dan menendangnya? Naam, sama ilahnya. Karena sekarang ilah yang terdapat pada fara ini atau pada asal yang juga terdapat pada fara, ini mengharuskan hukum yang ada pada asal juga ditetapkan pada fara. Kenapa? Karena tidak mungkin perbuatan memukul dan menendang, ya kan? Itu tidak masuk ke dalam apa? Perbuatan mengganggu, membahayakan orang tua. Bahkan nanti dalam kias ini namanya kiasul aula. Dalam jenis kias lagi, ini namanya kiasul aula. Jadi dia sesuatu yang memang dikiaskan kepada sesuatu yang lain, tapi bentuknya lebih besar, lebih utama daripada sesuatu yang dikiaskan kepadanya. Karena al-makisu alaihi, itu cuma perkataan saja. Sedangkan dia sebagai makis, ini memukul dan menendang. Mana lebih besar dosanya? Pasti memukul dan menendang. Paham di maksudnya ini? Ini maksudnya kiasul illah. Kesimpulannya apa? Yang menggabungkan antara fara' dan asal, illah itu sendiri. Illah itu sendiri. Paham ini? Karena bedanya nanti dengan qiyasud dalalah, bukan illahnya. Tapi ada orang ketiga yang menjadi dalil bahwa illah itu ada. Contoh nanti, seperti khamar dari anggur dengan khamar dari kurma. Ini kan air rendaman kurma, kalau lama, bisa juga kecut. Bisa memabukkan, paham ini? Tapi ada enggak dalil yang mengkhususkan dia sebagai khamar dan memabukkan serta haram? Enggak ada. Yang ada nabit dari inab. Paham ini? Sekarang, bisa kita kiaskan dengan kiasul illah. Karena illah yang terdapat pada nabit, terdapat juga pada tamar. Apa itu? Al-iskar. Paham ini? Tapi bisa juga, kalau kita mau, kita kiaskan dengan kiasud dalalah. Bagaimana contohnya? Sekarang al-iskar,
memabukkannya minuman, tanda hal-hal yang bisa menjelaskan kepada kita atau memberikan kepada kita tanda bahwa oh minuman ini memabukkan. Ada, seperti yang akan disebutkan, rasa, kalau sudah keras rasanya, atau bau. Baunya kalau sudah keras baunya, ini tanda. Kalau ini memabukkan. Sekarang. Bisa juga kita katakan, kenapa air rendaman kurma bisa dikiaskan dengan air rendaman anggur sama-sama memabukkan dan sama-sama haram, sehingga hukumnya menjadi haram? Kita bisa mengatakan karena baunya dan rasanya yang keras. Paham ini? Karena baunya dan rasanya yang keras. Ini apa namanya? Qiyasul illah atau dalalah? Dalalah. Karena illah yang dipakai untuk menggabungkan antara keduanya bukan illah itu langsung. Bukan memabukkannya. Tapi illah yang lain. Sebab yang lain yang menunjukkan illah itu ada. Paham ini? Kenapa saya bilang air rendaman kurma bisa haram? Bukan karena memabukkan. Kalau untuk qiyas dalalah. Kalau kita mengatakan karena memabukkan, berarti qiyasul illah. Karena langsung illahnya yang menjadi sebab dia dikiaskan. Tapi kalau saya mengatakan, dia bisa memabukkan atau dia bisa diharamkan sama dengan air rendaman anggur, karena baunya dan rasanya. Yang dimana bau dan rasa ini bisa menunjukkan bahwa air rendaman kurma juga memabuk. Paham ini bedanya? Itu bedanya. Sangat dakik. Tipis sekali. Tapi kira-kira yang mana kita dahulukan? Illah atau dalalah? Illah lebih kuat dan lebih jelas. Paham kita? Ini supaya kita tinggal baca nanti. Kemudian kata beliau misal thayyib. Mana tadi itu? Thayyib. Wal hukmu huwa tahrim. Sekarang pada ayat hukum adalah pengharaman. Wal illah hiyal idza. Adapun illahnya apa? Gangguan. Fala yahsunu aklan. Au yahsunu fala yahsunu aklan takhalluful hukmi fil far'i bi ayyubahud darb. Sekarang, apakah masuk akal kalau kita mengatakan hukum memukul yang terdapat pada fara itu boleh, sedangkan ayat mengatakan berkata saja tidak boleh? Masuk akal tidak? Kan tidak masuk akal. Masa Allah melarang kita tidak boleh untuk berkata sedangkan memukul dan menendangnya misalkan waliyadzubillah itu boleh? Tidak masuk akal. Itulah alasannya. Wa yamna'ut ta'fif ma'a wujudil illati fil far'i ala atammi wajhin. Nah ini bisa bilang, bersamaan dengan itu datang dalil yang mengatakan tidak bolehnya berkata. Paham ini? Yang dimana illah ini terdapat juga pada fa. Wa hadha ala qawli man yara anna thubutal hukmi fil far'i fi hadzal qismi bi tariqil qiyas. Dan inilah pendapat orang-orang yang menganggap bahwa tetapnya hukum pada fara itu tetap dengan hukum qiyas, fayakunu min qabil al-mantuq. Maka dia datang dari sisi mantuknya, yakni dari sisi pemahaman ayatnya. Wal qaulu tsani, ternyata ada pendapat kedua, annahu min bab mafhum al-muwafaqah, bahwasanya disamakannya, dimasukkannya hukum memukul kepada hukum larangan ta'fif ini bukan dari qiyas, tapi mafhum al-muwafaqah, pemahaman yang sesuai dengan ayat. Wa huwa an yuwafiqa al-maskutu anhu al-mantuqa fil hukmi, yaitu dengan samanya al-maskut, hukum yang didiamkan dengan hukum yang disebutkan dalam ayat. Paham ini? Hukum didiamkan tadi apa maksudnya? Hukum yang tidak punya dalil yang menjelaskan akan hukumnya. Paham tak? Nah, jadi dia mengatakan ini bukan qiyas, tapi mafhum muwafaqah. Sebagaimana ayat melarang kita untuk berkata maka dipahami sesuai dengan ayat ini, memukul dan menendang juga tidak boleh. Waqad yakunu aula, dan boleh jadi ini lebih aula lagi. Ini yang kita katakan tadi qiyas aula. Waqad yakunu musawiyan, dan boleh jadi hukumnya sama. Wad-darbu aula bitahrim min at-ta'fif. Bersama dengan itu, hukum memukul kedua orang tua itu lebih besar hukumannya daripada berkata wal masyhur anna qiyasal illati huwal jam'u bainal far'i wal asli bi nafsil illah. Dan yang masyhur disebutkan bahwa qiyas illah dia adalah menggabungkan antara fara' dengan asal dengan illah itu sendiri. Paham ini? Kama idza qulna yajri ar-riba fil aruzzi qiyasan 'alal burri bi jami'it ta'mi wal kaili mathalan. Seperti kalau kita mengatakan
berjalannya riba pada beras itu dikiaskan dengan berjalannya riba pada gandum. Dengan ilah apa? Ta'am, dia sama-sama dimakan, dan al-kail, dia sama-sama ditimbang. Ini salah satu contohnya. Baik. Wahuwa imma jaliyun au khafiyun. Hanya saja kias illah ada dua bentuknya. Ada jali, ada khafi. Wa ma dzakarahul musannif huwa min qiyasil illah al-jali. Adapun yang disebutkan oleh musannif, dia adalah kias illah yang jali. Wa huwa ma ulima min ghairi mu'anatin wa fikrin, yaitu dia adalah kias yang diketahui tanpa adanya mu'anah dan fikir. Bahasa singkatnya tanpa istinbat. Karena disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, masyaallah, beliau lebih jelas di sini tatkala menjelaskan tentang kias, ya kan? Nah, dalam menjelaskan kias, aksamul kias, langsung beliau mulai dengan kias jali dan kias khafi. Kata beliau, kias jali ma thabatat illatuhu binas au ijma' au kana maqtu'an fihi binafyil fariq bainal asli wal far'i. Kias yang jali, dia adalah kias yang ilahnya sabit dengan nas dan ijma'. Paham ini? Adapun khafi ma thabatat illatuhu bistinbat. Ini lebih jelas. Ini dalam usul min ilmu usul halaman 8 atau 76 sampai 77. Bisa rujuk kembali ke situ insyaallah taala. Baik, kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa qawluhu ay qaul musannif rahimahullah, wa qiyasud dalalati wal istidlalu bi ahadin nadiraini ala al-akhar wa huwa an takuna al-illatu dalatan ala al-hukmi wa la takuna mujibatan lil hukmi. Baik, qiyasud dalalah kata al-Juwaini, dia adalah berdalil dengan salah satu dari dua hal yang mirip di atas hal yang lainnya. Maksudnya dua hal yang mirip, ya, satunya fara', satu asal. Kita berdalilkan dengan fara', dengan menetapkan hukum asal pada fara'. Ini maksudnya wa huwa an takunal illatu dallatan 'alal hukmi. Tapi ilahnya dia menunjukkan akan hukum. La takunu mujibatan lil hukmi. Tidak mengharuskan hukum. Adapun penjelasannya, kata Asy-Syarih hafizahullahu taala, ai huwa ayyastadilla bi ahadin nadhiraini 'ala an-nadhiril akhar, yaitu memiripkan, menyamakan dengan salah satu dari dua yang mirip kepada yang mirip yang lainnya. Maksudnya kepada yang keduanya itu. Wal muradu bin nadhiraini asy-syai'an al-mushtarikan al-mutasyarikan. Baik, fi al-awsaf kashtiraki al-ushnan wal burri fi wasfi al-kail. Baik. Nah, sekarang yang diinginkan dengan nadhirain, dua hal yang mirip, yaitu dua hal yang bersyirikat pada sifat. Contoh bersyirikatnya ushnan. Apa ini ushnan? Apa? Sabun cuci. Dengan apa? Dengan bur. Dengan gandum. Pada apa? Pada salah satu sifatnya, yaitu al-kail, sama-sama bisa ditimbang. Nah, wa qawluhu an takuna al-illatu dalatan ala al-hukmi ay ala subutil hukmi fil far'. Maksudnya illahnya menunjukkan akan hukum, yakni menunjukkan akan tetapnya hukum pada fara'. Wa qawluhu la takunu mujibatan lil hukmi ay la takunu muqtadiyatan li thubuti al hukmi kama fi qiyasil illah. Maksudnya illahnya tidak mengharuskan, melazimkan tetapnya hukum pada fara'. Tiada lain, dia hanya menunjukkan bahwa hukum asal juga bisa ditetapkan pada hukum fara'. Misaluh, contohnya qiyasul ushnan, pengkiasan penyamaan sabun cuci dengan gandum. Pada apa? Pada berjalannya riba pada keduanya, dengan alasan atau illah sama-sama bisa ditimbang. Karena tidak mungkin antum beli sabun cuci per biji, pasti per kilo atau per gram, ya kan? Fal illatu hiyal kail dalatun alal hukmi. Maka illah yaitu kail, wahyal kailu, dia menunjukkan akan hukum. Hukum apa? Wa huwa jarayanir riba fil ushnan, yaitu berjalannya riba juga pada sabun cuci. Walakinnaha, hanya saja illah ini laisat mujibatan li thubutil hukmi fil fara', tidak mengharuskan hukum asal ditetapkan pada hukum fara'. Li jawazi khuluwil far'i an hadzal hukmi, karena boleh jadi fara' ini lepas dari hukum ini.
Paham tidak? Lihtimali ijadi farqin bainal asli wal far'i. Kenapa bisa dikatakan? Karena boleh jadi hukum atau fara' itu terlepas dari hukum asal. Karena adanya ihtimal, kemungkinan adanya perbedaan antara asal dan fara'. Paham tidak ini? Karena kias kata Ibnu Utsaimin tadi, ya kan? Itu tetap dengan apa? Nas atau ijma atau dengan menafikan perbedaan antara keduanya. Betul. Sabun cuci dengan bur sama-sama bisa ditimbang. Makanya bisa sama-sama masuk dalam benda riba. Tapi bisa tidak ditetapkan hukum riba pada sabun cuci? Tidak bisa. Karena ihtimal. Ada kemungkinan adanya perbedaan antara apa? Antara sabun cuci dengan gandum. Dari sisi mana? Bi'annal burra mat'um wal usnan ghairu mat'um. Karena namanya bur, namanya gandum bisa dimakan. Adapun sabun cuci tidak bisa dimakan. Paham ini? Nah, boleh kita katakan kalau kiasul illah dia adalah kias yang antara asal dan fara' itu mirip dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Adapun kias ad-dalalah dia adalah pengkiasan sesuatu dengan salah satu saja sifat dari berbagai macam sifat. Makanya apa? Boleh jadi ada ihtimal, kemungkinan ada perbedaan antara asal dan fara' dari sifat yang lain. Paham ini? Beda kalau nasi dengan gandum, dari semua sisinya sama. Dari sisi dia bisa dimakan dan dari sisi bisa ditimbang. Makanya dikatakan kias illah. Adapun sabun cuci dengan bur, memang betul dari salah satu sifat sama. Sama-sama bisa ditimbang. Tapi apakah dari sifat yang lain sama? Tidak, karena satu dimakan, satu tidak. Naam. Baik. Kemudian wal masyhuru anna qiyas ad-dalalati huwa al-jam'u bainal asli wal far'i bidalil al-illah la bil illati nafsiha. Dan yang masyhur dari definisi qiyasud dalalah dia adalah menggabungkan atau penggabungan antara asal dengan fara' dengan dalil illah, bukan dengan illah itu sendiri. Seperti tadi itu. Kita samakan air rendaman kurma dengan air rendaman anggur. Mana asal? Air rendaman anggur. Yang fara' kurma. Ya, paham ini? Nah, kalau kita mengatakan kurma sama dengan anggur, sama-sama memabukkan, makanya keduanya haram. Ini kias namanya, tapi kias illah. Karena menggabungkan antara kurma dengan anggur, langsung illahnya, yaitu memabukkan. Tapi kalau kita mengatakan, yang menjadikan air rendaman kurma mirip dengan air rendaman anggur, makanya sama-sama dia haram adalah bau dan rasanya. Ini kias juga, tapi kias apa namanya? Dalalah, karena yang menunjukkan dan menyamakan antara kurma asal dengan fara' bukan illahnya. Tapi ada lagi illah yang lain yang menunjukkan bahwa illah ini ada. Apa itu? Bau dengan rasa. Paham? Yang dengan bau dan rasa inilah yang terdapat pada air kurma, kita cium. Air kacim. Kita coba, air patkami. Ini air kurma. Kita belum tahu ini memabukkan. Tapi kita buat kacim ini. Air bau nih. Dari kecut dan baunya ini, pahami, ini kita sudah bisa tahu bahwa air kurma ini memabukkan ini. Maka dari situ kita mengatakan, sama enggak air kurma dengan air anggur? Sama. Tapi dengan kias dalalah, bukan illah. Kecuali kalau kita bilang air rendaman kurma sama dengan air rendaman anggur. Apa illahnya? Memabukkan. Ini namanya kias illah itu yang langsung menggabungkan antara kita. Paham? Kalau dalalah bukan illahnya menggabungkan, tapi ada lagi sesuatu yang lain yang menunjukkan bahwa illah ini kemungkinan besar pasti ada pada far. Maka kalau begitu kita ikut dengan asal. Paham? Itu maksudnya. Kemudian kata beliau, kasyiddati fil khamri awir raihati. Seperti kuatnya rasa pada khamr, yakni inab, dengan kuatnya bau pada khamr itu. Fa inna syiddata awir raihata laisat hiyal illah. Kalau kita mau lihat kuatnya rasa dan kuatnya bau pada khamr, ini bukan illah. Dikiaskannya dia dengan sesuatu yang lainnya. Sumya bidzalika li anna al-madhkura dalilul illah. Dinamakan kiasud dalalah bidzalika. Maksudnya kias dalalah dinamakan dengan kias dalalah li anna al-madhkur, karena yang disebutkan
ya berupa syiddah dan ro'ihah, ini dalil illah. Bukan illah itu sendiri. Nah, bukan illah itu sendiri. Wa qad yakunu athrul illah ka an yuqal. Baik. Ini yang pertama ya. Ini bentuk yang pertama. Ini isyarat bahwa qiyas dalalah ada 3 bentuknya. Ada qiyas dalalah yang dalalahnya ditunjukkan oleh sifat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada qiyas dalalah yang ditunjukkan oleh asar. Dan ini yang kedua. Wa qad yakunu asarul illah. Terkadang qiyas dalalah itu ditunjukkan dengan asar atau buah dari perbuatan tersebut. Seperti dikatakan, al-qatlu bimusaqqal yujibu al-qisas kal qatli bimuhaddad bijami'il ismi. Contoh sekarang, hukum qisas untuk orang yang membunuh, apakah berbeda orang yang membunuh dengan musaqqal, alat berat, tumpul tapi berat, contoh batu. Paham ini? Dengan orang yang membunuh dengan alat yang muhaddad, alat tajam, benda tajam. Sekarang sama ndak? Wajib ndak keduanya dihukum qisas atau tidak? Paham ini? Kata beliau, itu diikutkan. Apa ilahnya? Bijami'il ismi. Karena kedua-duanya sama-sama dosa. Wahwa asarul illah. Adapun ismi di sini, dosa ini adalah asar dari ilahnya. Paham ini? Karena baik orang yang membunuh dengan batu atau membunuh dengan pisau, sama-sama berdosa ndak? Apa hasil yang terhasilkan dari perbuatan pembunuhan itu? Sama-sama dosa. Ini namanya asar. Karena sama asarnya antara orang yang membunuh dengan pisau dan membunuh dengan alat berat, yaitu al-qatl, al-amad, al-udwan. Asalnya asarnya apa tadi? Dosa. Dosa inilah yang menunjukkan ilahnya. Asar atau apalagi namanya, buah dari ilahnya. Apa ilahnya? Ada 3. Dia membunuh, dia sengaja, dan dia apa? Karena adanya permusuhan. Paham ini? Nah, jadi sekarang, prakteknya, ada 2 orang yang saling membunuh. Ya kan? Si A membunuh dengan benda tajam, dan si B membunuh dengan batu. Sekarang, yang mau dikiaskan, itu orang yang membunuh dengan batu. Dikiaskan kepada orang yang membunuh dengan benda tajam tadi. Sekarang kalau kita mau kiaskan, kita lihat dulu illah dan kita lihat apanya? Asarnya. Illahnya apa? 3. Membunuh, sengaja, dan adanya permusuhan antara keduanya. Paham tidak ini? Baik. Sekarang, apakah kita kiaskan hal ini dengan ilahnya? La. Tapi kita mau kiaskan dengan dalalah. Hal yang menunjukkan bahwa illah itu ada. Di antara hal yang menunjukkan bahwa illah itu ada, yang pertama tadi apa? Ilzam, keharusan. Itu namanya. Lawazimnya. Seperti kalau ada bau dan rasa yang kuat pada suatu minuman, ini menunjukkan bahwa minuman itu memabukkan. Dan memabukkan adalah illah. Nah, kalau ini asarnya. Apa itu asar? Sesuatu yang terhasilkan setelahnya. Apa asar dari membunuh? Dosa. Ini menunjukkan bahwa adanya illah tadi. Nah, makanya dengan asar ini yang menunjukkan adanya illah, ini yang menyebabkan kita mengkiaskan antara orang yang membunuh dengan benda tajam dengan orang yang membunuh dengan benda berat. Paham tidak ini? Bukan dengan ilahnya langsung, tapi asar. Karena asarnya berdua sama-sama dosa, maka diikutkan. Paham tidak? Yang ketiga, waqad yakunu hukmul illah. Dan terkadang qiyas dalalah itu ditunjukkan dengan hukumnya. Ada berapa yang menunjukkan qiyas dalalah tadi? Yang pertama, lawazimnya. Ya kan? Yang kedua, asarnya. Apa yang terjadi setelahnya? Yang ketiga, hukmud dalalah. Contohnya, ka'ayyuqal tuqta al-jama'atu bil wahid kama yuqtaluna bihi bijami'i wujubi ad-diyah. Sekarang ini hukum sekelompok orang yang membunuh seseorang. Apa hukum membunuh?
Wajib kisos dan dia. Apa dia? Denda. Bagi si pembunuh kepada keluarga yang dibunuh. Sekarang bagaimana hukumnya dengan sekelompok orang yang mengkisos atau yang memotong tangan seseorang? Ada sekelompok orang, dia potong tangannya fulan. Misalnya kayak begal misalkan. Apa hukum begal ini? Dia tidak membunuh. Dia cuma potong tangannya orang. Amin. Apa hukumnya? Apakah diikutkan dengan hukum orang membunuh atau tidak? Kata beliau, diikutkan. Dari sisi apa? Bukan dibunuh. Dia juga ikut dipotong. Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Maka dikatakan di sini, seseorang yang memotong tangan orang yang lain, itu tuktok juga. Dipotong juga tangannya. Sebagaimana orang yang membunuh orang lain juga dibunuh. Sekarang, dari sisi mana kita bisa ikutkan keduanya? Karena ada hukum yang terdapat pada asal, terdapat juga pada far. Apa itu? Hukum dia. Hukum denda. Orang yang membunuh, selain dia wajib dikisos, dihukum mati, dia juga wajib membayar denda. Begitu pula orang yang memotong tangan. Memang tidak wajib dibunuh. Tidak boleh dibunuh, ya kan? Tapi wajib membayar denda. Dari satu sisi ini, maka diikutkan. Kalau begitu orang yang memotong tangannya orang lain juga harus dipotong. Wahwa hukmul illah, dan dia ini adalah hukum illah, bukan illah sendiri, bukan illah itu sendiri. Wala munafatu au munafata baina hadza wa ma dzakara al-musannif, dan tidak ada perbedaan antara apa yang kami sebutkan di sini dan apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah li jawazi ta'addudil istilah, karena bolehnya ya istilah itu apa kalau ta'addud? Berbilang. Ya, apa maksudnya? Karena kan musannif tidak membagi kias dalalah menjadi 3. Beliau hanya menyebutkan saja kias dalalah, dia adalah kias yang disebabkan oleh hal yang menunjukkan akan illah yang ada pada asal dan fara. Hanya saja Asy-Syarih hafizahullah membagi hal yang bisa menunjukkan akan illah itu ada 3. Pertama lawazim, yang kedua asar, yang ketiga hukum. Kemudian kata beliau wa ikhtilafihi wallahu alam, ya. Baik, thumma qala hafizahullah taala wa qawluhu wa qiyasus syabah wal far'u al mutaraddidu baina aslain. Baik, dia adalah fara yang bisa masuk dengan atau pada 2 asal. Mutaraddid maksudnya dia ragu, tidak tahu mau masuk kemana. Apakah asal yang pertama atau asal yang kedua. Berarti bentuknya ada 2 asal, 1 fara. Yang fara ini tidak tahu kita mau masukkan kemana, asal pertama atau yang kedua. Baik. Kemudian kata beliau misaluhu al-abd, contohnya seorang budak. Hal yamliku bitamlik amla, apakah dia memiliki atau tidak, ya kan? Wa hal idza qutila fihi diyah awil qimah, atau apakah kalau dia dibunuh ya dia memiliki diyah atau qimah. Fa huwa mutaraddid bainal aslain, maka kalau begitu dia bisa masuk antara 2 asal mukhtalifail hukum, yang berbeda hukumnya. Apa 2 asal itu? Kata beliau al-awwal al-hur. Fal abdu yushbihul hurra min haitsu innahu insanun mukallafun yusabu wa yu'aqab wa yunkah wa yankih wa yutalliq wa talzamuhu awamir asy-syara' wa nawahi. Yang pertama dia diserupakan dengan hur, orang bebas. Maka kalau begitu dari sisi hukum dia sama. Dari sisi dia manusia, dia mukallaf, dia diberikan pahala kalau melakukan kebaikan dan dihukum kalau melakukan dosa. Dia bisa menikah dan bisa mentalak, dan juga dia diharuskan akan perintah-perintah syariat dan larang-larangannya. Adapun asal yang kedua, dia diserupakan dengan mal atau bahimah, harta atau hewan. Kama abbara ba'duhum, sebagaimana yang ditakbir oleh sebagian ulama, bahwa yushbihu hadza al-asl min haits innahu yuba' wa yuhab wa yusa bihi wa yurhan wa yuras wa ghairi dzalika min ahwal al-mal. Ya, kenapa? Karena dari sisi dia bisa diperjualbelikan, dia bisa dihibahkan, bisa dijadikan wasiat,
bisa juga digadaikan, bisa diwariskan dan semisal dari hal tersebut, dari keadaan-keadaan harta ya yang lainnya. Fal abdu farhun ashbah al-hur wa yamliku bitamlik wa fihi dia wa hadzal asl al-awwal wa ashbahul bahimah fala yamlik bitamlik wa fihi al-qimah wa hadzal asl ats-tsani. Maka kalau kita ikutkan pada contoh yang pertama atau pada bentuk yang pertama dia mirip dengan hur, maka dia bisa memiliki. Dia punya hak milik dan padanya juga dia. Kalau dia dibunuh, ya, dibayar dia. Wa hadzal asl awal. Ini asal yang pertama. Adapun kalau kita miripkan dengan asal yang kedua, maka dia tidak bisa memiliki. Kenapa? Ya karena dia hayawan. Atau dia hukum mal. Dia yumlak, bukan yamlik. Dia dimiliki, bukan memiliki. Dan juga tidak ada padanya dia, melainkan yang ada padanya qimah. Wa hadzal asl tsani. Ini yang kedua. Jadi kita selesaikan insyaallah sedikit sekali lagi. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله فيلحق بأكثر ما شبها به أي يلحق هذا الفرع بأكثر الأصلين شبها به في صفات مناط الحكم. Apa maksudnya perkataan beliau dan diikutkan kepada yang paling banyak kemiripannya antara keduanya, yaitu fara diikutkan kepada salah satu dari dua asal yang paling mirip dengannya pada sifat yang berputar pada hukum, wa huwal mal, yaitu dia lebih mirip kepada al-mal, fayu'khadhu hukmahu, maka dia mengambil hukumnya, li'annahu yushbihuhu fil hukmi was sifati ma'an aktsara mimma yushbihu al-hurra fihima, karena pengikutannya atau kemiripan seorang hamba sahaya dengan mal itu lebih mirip atau lebih banyak kemiripannya daripada kemiripan dia dengan al-hur. Wa qawluhu, ini paragraf yang terakhir, wala yusaru ilaihi ma imkani ma qablahu, hadhihi al-ibaratu sabitatun fi ba'di an-nusakh. Ya, ucapan beliau ini terdapat pada sebagian nusakh. Wa maknaha, adapun maknanya, anna hadzal naw'a minal qiyasi adhaf min alladhi qablahu, bahwasanya jenis yang terakhir ini, qiyasus syabah, adalah jenis kias yang paling lemah dari kias-kias yang sebelumnya, yaitu illah dengan dalalah. Fala yusaru ilaihi ma'a imkani al-qismaini al-awwalain, maka tidak boleh kita mengarah kepadanya menggunakan qiyasus syabah untuk mengkiaskan fara' dengan asal sebelum atau bersamaan dengan memungkinkannya fara' dan asal dikiaskan dengan kias illah dengan dalalah. Idh laisa bainal far'i wal asli illatun munasibah, karena kalau kita pakai qiyas syabah tidak ada sama sekali illah yang munasibah yang terdapat pada keduanya, siwa annahu yushbihu fi aktsaril ahkam, tiada lain yang bisa mengikutkan antara fara' dan asal cuma satu sebab saja, karena mirip saja. Adapun illah yang jelas, tidak ada illah yang jelas. Ma'annahu yunazi'uhu aslun akhar, bersamaan dengan itu ada asal yang lain yang juga mirip dengannya. Paham gini? Jadi dikatakan kenapa dia lemah? Karena seperti hamba sahaya tadi. Dia diikutkan dengan hukum mal karena apa? Mirip saja. Tidak ada illah yang jelas. Bersamaan dengan itu ada asal lain yang juga mirip dengan dia. Kemudian kata beliau, wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadr, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was-salamah. Allahumma amin.